Sampai kemudian di situ Rasulullah dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, sampai Nabi mengatakan, lam salanna makanahu bisab'ina rajul. Ini demi Allah, akan aku buat orang-orang musyrik itu yang memperlakukan Hamzah seperti ini, akan aku berlakukan juga kepada mereka semua sebanyak 70 orang. Mereka perlakukan Hamzah seperti ini, satu orang Hamzah, aku perlakukan mereka 70 orang. Kemudian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, Rasulullah kemudian sampai menyolati Hamzah itu sebanyak 70 kali, Pak. 70 kali sholat Rasulullah menyolatkan Hamzah. Sampai kemudian mulai tenang hati Nabi. Sampai pula kemudian Allah ternyata menurunkan ayat. Apa yang kemudian Allah katakan sebagai nasihat kepada Nabi kita, sebagai nasihat kepada kaum muslimin yang juga bersedih ketika itu. Di antara kaum muslimin, di antara sahabat-sahabat juga mengatakan hal yang sama. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah, mari kita bersyukur dan memuji Allah tentunya untuk segala rahmat dan kebaikan senantiasa Allah senantiasa hadirkan untuk kita. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, Bapak kan sehat, Pak? Alhamdulillah. Bu, Pak, Bu. Alhamdulillah. Jadi di antara kita masih dalam suasana lebaran, di antara kita mungkin menjadikan ini lebaran ketiga kita, hari raya ketiga mungkin ini, Bu. Ada yang mungkin hari raya kampe. Untuk itu kami pada kesempatan yang mulia ini tentu mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah terima Bapak Ibu seluruh amal soleh kita yang sudah kita lakukan tentunya di sepanjang bulan Ramadan kemarin. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini yang Nio mau bagikan Bapak Ibu sebagai nasihat bagi diri sendiri, seterusnya untuk kita semua, adalah mengenai sesuatu yang penting, sesuatu yang awak patang, Bu, selama bulan puasa berupaya untuk mencapainya. Kita kemudian selama bulan Ramadan itu sudah melakukan puasa Ramadan, Mbak. Yang kemudian puasa Ramadan ini kita kerjakan karena Allah yang memerintahkan. Tapi Bu, tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan itu Allah juga sudah menjelaskan. Apa tujuannya, Pak? Allah jelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan Allah memerintahkan kita untuk berpuasa itu, dan kita berpuasa, mudah-mudahan dengan puasa yang kita kerjakan itu kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus tahu, Pak, jadi dalam aspek ibadah tuh, Pak, dalam aspek ibadah kita kepada Allah tuh Bapak Ibu, ada yang kemudian ibadah itu sifatnya adalah untuk Allah mutlak, dan itu adalah sifatnya hubungan kita dengan Allah. Salat termasuk juga puasa, Pak, itu adalah ibadah yang kita kerjakan, tapi itu semata untuk Allah. Itu adalah ibadah yang sifatnya istilah sering disampaikan oleh guru-guru kita, hablum minallah. Puasa, Pak, awak urusan awak dengan Allah. Diterima atau ndaknya salat awak, diterima atau ndaknya puasa awak, yang tahu hanya Allah. Itulah kemudian di antara ibadah yang sifatnya untuk Allah. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah yang kedua juga disebut dengan ibadah yang disandarkan kepada hubungan sesama manusia. Dan disinilah Bapak Ibu, awak tahu, Bu, Allah tadi lamanya BN. Puasa itu kalau dilakukan dengan benar dan sempurna bisa melahirkan ketakwaan. Tapi ternyata, Bu, Mbak, dalam Al-Quran tuh Allah telah menjelaskan cara untuk meraih ketakwaan itu bukan hanya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan yang sifatnya semata untuk hubungan dengan Allah saja.
Puasa kan balik tadi Pak. Puasa itu akarajuan untuk kemudian ibadah yang sifatnya hubungan kita dengan Allah. Tapi ternyata dalam Al-Quran kita perhatikan banyak sekali Allah mengisyaratkan bahwa ketakwaan itu akan muncul bukan hanya sekedar terbatas karena ibadah kita dengan Allah saja, tapi justru sebaliknya adalah ketika kita membangun hubungan baik antara sama manusia. Nah ini yang insya Allah akan kita bahas Bapak Ibu yang Allah muliakan. Banyak sekali dalam Al-Quran kita lihat bagaimana menjaga hubungan baik sesama manusia itu akan melahirkan ketakwaan. Banyak di berbagai tempat Allah sampaikan dalam Al-Quran. Namun salah satunya saya Pak ambil pada kesempatan kali ini, pada kesempatan singkat ini adalah salah satu yang Allah sampaikan dalam Suratun Nahl, Surah An-Nahl. Di situ kemudian Bapak Ibu Allah muliakan, sebelum masuk ke ayatnya, buat sedikit cerita. Ada cerita di balik turunnya ayat Bapak. Dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Baghawi. Beliau rahimahullah mengatakan, nazalat hadhil ayah li ghazwatil Uhud. Ayat ini turun pada perang Uhud. Jadi tahu perang Uhud ya Pak ya? Perang Uhud adalah di antara perang yang kemudian menjadi perang yang paling menyakitkan bagi kaum muslimin. Perang Uhud adalah perang yang kemudian itu menjadi perang yang disitulah kemudian umat Islam mengalami kekalahan pertama. Di perang Uhud itu Bu, banyak sahabat-sahabat Rasulullah, sahabat-sahabat penting yang wafat. Dan disitulah kemudian kita mengetahui dan dikisahkan. Jadi ketika perang itu telah selesai Bapak Ibu, telah selesai perang Uhud itu Pak, sampailah kemudian hal yang menyakitkan diantaranya bagi seluruh kaum muslimin dan Rasulullah secara pribadi adalah ketika perang telah usai, kaum musyrikin lapai Pak Bu, sampailah kemudian kaum muslimin mengumpulkan para syuhada, orang-orang yang telah wafat Bapak Ibu, mengumpulkan mayat-mayat untuk kemudian nantinya dikafani dan dikuburkan. Yang paling menyakitkan itu Bapak Ibu, bisa bayangkan kalau mungkin Abu Bakar, Umar itu Pak adalah sahabat yang utama, tapi di antara sahabat yang syahid yang meninggal waktu itu Bu adalah seorang yang kita kenal dengan namanya Hamzah. Hamzah itu paman Rasulullah Pak Bu. Balik-balik Abu Bakar itu sahabat yang utama, Umar itu sahabat yang utama, tapi tidak ada hubungan darahnya dengan Nabi itu. Bayangkan Bapak Ibu, Hamzah, orang yang selalu mulai dari di kota Mekah, Hamzah itu selalu orang yang pertama pasang badan untuk Nabi kita dalam menjalankan dakwahnya. Yang kemudian merupakan paman Rasul sendiri, sedarah dengan Nabi. Ketika ada yang mengganggu Nabi, Hamzah terdepan. Ada perang yang dilakukan oleh Nabi, Hamzah selalu menjadi yang terdepan juga. Sampai kemudian ia digelari dengan Asadullah, singanya Allah. Bayangkan Pak, singanya Allah tadi yang senantiasa membela Nabi tadi, yang sedarah dengan Nabi, paman Nabi dia. Saat paman Nabi yang lain, Abu Lahab enggan untuk masuk Islam, Hamzah sebaliknya. Bahkan Abu Thalib sekalipun yang membela Nabi enggan masuk Islam, tapi Hamzah juga paman Nabi yang kemudian mau masuk Islam dan membela Nabi dalam keadaan Islam. Itulah Pak Hamzah yang sama juga yang kemudian setelah perang Uhud tadi Pak, yang kemudian bayangkan Nabi melihat kepada di antara syuhada itu ada satu mayat yang kemudian mengiris hati Nabi. Ada satu syuhada yang mengiris hati Nabi. Karena apa Pak? Karena tak berbentuk lagi wajahnya. Dijelaskan oleh para ulama tafsir. Diriwayatkan oleh Al-Imam Darul-Qutni di antaranya. Dijelaskan bahwa hidung Hamzah itu terpotong, telinganya terpotong, sampai dadanya terbelah. Yang bahkan wajahnya tak jelas lagi, dadanya terbelah, jantungnya hilang. Bayangkan perasaan Nabi Pak, awak mencari orang yang keluarga awak wafat, saya mungkinlah ibu atau sadia, iko mati dalam keadaan termutilasi, mati dalam keadaan tidak wajar. Bayangkan perasaan Rasul kita. Sampai kemudian di situ Rasulullah dinukilkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, sampai Nabi mengatakan, lam
lam falanna makanahu bi 70 rajul. Ini demi Allah, akan aku buat orang-orang musyrik itu yang memperlakukan Hamzah seperti ini, akan aku berlakukan juga kepada mereka semua sebanyak 70 orang. Mereka perlakukan Hamzah seperti ini, satu orang Hamzah, aku perlakukan mereka 70 orang. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, Rasulullah kemudian sampai menyolati Hamzah itu sebanyak 70 kali, Pak. 70 kali sholat Rasulullah menyolatkan Hamzah. Sampai kemudian mulai tenang hati Nabi. Sampai pula kemudian Allah ternyata menurunkan ayat. Apa yang kemudian Allah katakan sebagai nasihat kepada Nabi kita, sebagai nasihat kepada kaum muslimin yang juga bersedih ketika itu. Di antara kaum muslimin, di antara sahabat-sahabat juga mengatakan hal yang sama. Kita akan balas orang-orang musyrikin itu, satu orang berbanding 70 nantinya. Yang akan kita mutilasi sebagaimana mereka berbuat aniaya terhadap kaum muslimin di perang Uhud. Tapi ternyata Allah kemudian menurunkan ayat. Ayat menjadi nasihat bagi Nabi, menjadi nasihat bagi sahabat. Tentu hari ini ayat ini juga menjadi nasihat bagi kita semua. Apa kemudian kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ketika hati Nabi sudah mulai tenang, kemudian Allah turunkan ayat. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma 'uqibatum bih. Muhammad dan kaum muslimin, jika kalian memang ingin membalas, jika kalian memang ingin mengikop mereka, membalas mereka atas apa yang mereka lakukan, maka balaslah mereka sebagaimana mereka memperlakukan kalian. Tidak perlu disabik lu 70 orang besok awak apa. Satu orang yang awak terkorban besok baliknya 70, tidak perlu disabik bantu itu doh. Tapi kalau untuk sekedar membalas, agama kita mengajarkan. Jelas Allah katakan di berbagai tempat dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian qisas. Ada qisas, Pak. Al-aina bil aini. Kalau mata awak rusak, ada orang berhak membalih mata orang tuh, Pak. Tapi cie dibalik cie. Putih tangan awak, ada orang berhak untuk menutup balik putih lo tangan orang tuh. Tapi cie, putih jari awak cie, Pak, awak berhak memutus jari pelaku tersebut, tapi bukan tangannya kemudian yang awak balik. Tidak boleh berlebihan, Pak Bu. Itulah kemudian juga Allah katakan kepada Rasul kita, walaupun mereka kaum musyrikin. Allah katakan, jika kalian ingin membalas, fa'aqibu, maka balaslah mereka itu sebagaimana mereka lakukan. Saya tidak perlu disabili 70 orang kan kami balas. Dan lebih hebat lagi, apa kata Allah, Pak Bu? Ini yang jauh lebih hebat dan menjadi pelajaran bagi kita semua adalah ketika Allah katakan, kalian boleh membalas. Nak perlu 1 banding 70, nak perlu doh. Kalau satu yang terbunuh, balas 1 loh. Tapi kemudian Allah katakan, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi kalau kalian mau untuk bersabar. Al-Imam As-Sa'idi mengatakan, maksud dari yang Allah katakan itu, jika kalian mau memaafkan, kalian mati si anggota kalian, kemudian kalian memilih untuk sabar saja, tidak usah membaleh, kalian maafkan saja. Kalau kalian memilih untuk memaafkan, maka Allah akan senantiasa memberikan pahala yang besar untuk orang yang mau memaafkan tersebut, mau mengalah, mau untuk tidak membalas, walaupun dia berhak untuk membalas. Nah, itulah kemudian di beberapa ayat kemudian, singkatnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah ketika Allah mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ketahuilah, Allah akan senantiasa bersama orang yang, Allah tadi mengatakan, jika kalian mau bersabar, jika kalian mau untuk memaafkan saja, walaupun kalian berhak untuk membalas, tapi kalian memilih untuk memaafkan saja, maka Allah mengatakan itu pahalanya sangat besar. Tapi kemudian Allah katakan, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang bertakwa. Allah menyebut orang yang mau bersabar tadi sekarang dengan istilah orang-orang yang bertakwa. Bisa difahami, Pak? Oh, orang yang namu mengalah, orang yang namu kemudian dia berhak untuk membalas, dia berhak untuk menuntut haknya, tapi kemudian dia memilih untuk memaafkan saja sesama manusia tersebut, walaupun itu orang musyrik, Pak. Yang mereka lakukan jauh lebih buruk. Yang mereka bunuh itu adalah Hamzah, pamannya Rasulullah, tokoh terbaik umat ini, di antara tokoh terbaik umat ini. Kadang dosanya, Pak. Tapi ketika itu justru Allah mengatakan, jika kalian mau memaafkan,
Maka itulah Allah istilahkan mereka bukan lagi sebagai orang yang bersabar, tapi Allah katakan innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah bersama orang yang bertakwa. Seolah-olah Allah tuh mengatakan orang yang namu mengalah, orang yang namu memaafkan itu adalah mereka lah yang orang yang mutlak kemudian sebagai dianggap Allah sebagai orang yang bertakwa. Nah, adapun yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu Allah muliakan, awak masih di suasana rayo Bapak Ibu. Di antara awak mungkin masih bertemu dengan sanak saudara kita, belum berpisah kita, yang kalau kita berada di perantauan sekarang, saudara-saudara kita yang sekampung halaman dengan kita masih kita temukan, masih bersua kita, maka manfaatkan kesempatan tersebut untuk melakukan silaturahim Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jangan sampai ado di antara saudara, jangan sampai ado di antara sesama kaum muslimin itu ada perasaan iri dengki, ada perasaan ndak sapu menyapu, Pak, ada sikap sapu ndak menyapu. Padahal mereka adalah bersaudara, padahal awak baru sana. Tapi hubungan kita tidak baik, maka ketahuilah Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh agama kita. Walaupun orang lain itu yang salah, Pak. Walaupun sana awak itu yang salah. Walaupun mereka yang membuat kejahatan kepada kita. Tapi kita harus ingat, puasa yang kita lakukan itu selama bulan puasa itu, Pak, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Tapi cara meraih ketakwaan itu sudah Bapak. Cara meraih ketakwaan tidak itu saja. Ternyata mau mengalah dalam hubungan sesama manusia, mau memilih untuk memaafkan walaupun orang lain, walaupun kita berhak untuk membalas, walaupun kita berhak untuk menuntut hak kita, tapi kita memilih untuk memaafkan, itu juga adalah sesuatu yang Allah sebut dengan ketakwaan dalam Al-Quran. Dan Allah katakan Allah akan senantiasa bersama orang yang bertakwa. Allah senantiasa akan selalu bersama orang-orang yang mau memilih untuk memaafkan dibanding membalas tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kita ketahui Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang namanya ketakwaan itu tidak hanya diraih dengan ibadah-ibadah yang sifatnya untuk Allah saja, yang sifatnya ibadah itu untuk hubungan dengan Allah saja, tapi ketakwaan juga akan kita dapatkan ketika kita mau saling menjaga hubungan baik sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberi manfaat untuk kami yang menyampaikan terlebih dahulu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, seterusnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal ibadah kita selama bulan Ramadan kemarin, dan Allah maktubkan kita, Allah wafatkan kita dengan status sebagai orang yang kemudian Allah anggap sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf Bapak Ibu yang Allah muliakan, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.